pemerintah akhirnya juga memperbolehkan bahwa sekolah melakukan kegiatan belajar tatap muka yang akan digelar tahun depan. Nah, setelah sekian lama nih Pak menerapkan belajar jarak jauh, apa sebenarnya Pak pertimbangan pemerintah membuka sekolah di tengah pandemi? Sampai sekarang saya belum dapat angka berapa sih sebetulnya sekolah yang betul-betul menghentikan proses belajar mengajar tatap muka itu. Karena sepanjang yang saya tahu tidak 100%. Jadi masih banyak sekolah-sekolah sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah, terutama yang berada di wilayah zona hijau, itu juga tetap melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar seperti sedia kala tatap muka. Saya berkunjung ke Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dia di sana juga kegiatan belajar mengajar berjalan seperti biasa. Yang terakhir saya berkunjung ke Bovendigul. Belum ada 1 bulan saya ke Bovendigul. Juga meninjau sekolah yang juga masih tetap kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik dan mematuhi protokol kesehatan. Saya lihat ada tempat cuci tangan, semua pakai masker dan seterusnya. Nah itu masih banyak, terutama wilayah-wilayah tadi itu yang jarang didatangi orang luar gitu. Karena jarang didatangi orang luar, maka COVID juga tidak datang ke tempat itu. Nah, memang untuk daerah-daerah yang sensitif, mudah terpapar COVID seperti Pulau Jawa, memang mungkin sebagian besar memang tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, tentu saja nanti setelah dicanangkan oleh Pak Mendikbud, nanti awal semester sudah harus diucapkan semua tatap muka, baik wilayah merah maupun wilayah yang tidak merah. Tentu saja kita harus betul-betul menyiapkan dengan sungguh-sungguh, terutama pemerintah daerah masing-masing. Kenapa? Karena pendidikan itu, Mbak, itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, itu termasuk urusan pemerintahan konkuren. Konkuren itu artinya tanggung jawabnya berbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dan strategis, sementara untuk yang lebih detail dan taktis itu menjadi wewenangnya daerah-daerah. Misalnya kalau pemerintah pusat minta supaya sekolah-sekolah masuk, kalau daerah tidak siap, ya tidak bisa dipaksakan. Tapi sebaliknya kalau pemerintah pusat bilang tidak boleh ada kegiatan pelajaran tatap muka, tapi kalau daerah itu merasa bahwa aman kalau tatap muka, ya silakan. Jadi itu yang penting ada pembicaraan, ada konsultasi, dan betul-betul penuh tanggung jawab ketika membuat kebijakan itu. Gitu Mbak. Ya, lalu apa Pak kemungkinan yang harus diperhatikan untuk sekolah-sekolah yang nantinya memilih untuk tatap muka agar tidak ada klaster baru lagi di sekolah? Salah satunya adalah pertama ini sebetulnya yang ada menurut saya ada kekeliruan kebijakan di masing-masing daerah. Belajar jarak jauh atau belajar di rumah ini sebetulnya yang belajar di rumah itu kan muridnya. Mestinya gurunya juga harus tetap masuk sekolah. Tapi konyolnya ini kan sekarang guru-guru juga mengajar dari rumah. Mengajar sambil masak, mengajar sambil cuci-cuci bersih-bersih rumah. Akibatnya yang mengajarnya tidak fokus gitu ya. Sebetulnya mestinya yang belajar di rumah biar anak-anak, tapi gurunya tetap masuk sekolah sehingga mengajarnya tetap dari sekolah. Kalau jumlah gurunya nggak lebih dari, kalau SD paling nggak sampai 15 orang kan, kemungkinan terjadi klaster di sekolah kan kecil ya. Tapi pembelajarannya terkoordinasi, semua guru-guru bisa mengatur dengan baik, berkoordinasi dalam proses kegiatan mengajar. Kemudian kalau sekarang ini harus tatap muka, menurut saya yang penting harus dipertimbangkan, misalnya pertama-tama harus safe dulu, bergilir dulu, jumlahnya dibatasi. Kemudian penerapan protokol kesehatan juga harus ada uji coba. Kemarin Pak Presiden sudah wanti-wanti, nanti kalau memang sudah masuk, jangan lupa masker untuk anak-anak. Itu harus disiapkan betul sekolah-sekolah, Kemendikbud, Kemenak, madrasah-madrasah yang di bawah Kemenak harus menyediakan namanya masker khusus untuk anak-anak. Karena sekarang ini masker untuk anak-anak ini langka sekali. Banyak anak-anak pakai maskernya orang dewasa, melorot terus itu. Sehingga keamanannya tidak bisa dijamin. Presiden kemarin sudah pesan-pesan kepada saya sebagai Menko, harus betul-betul disiapkan masker yang sesuai dengan ukuran, tidak boleh all size. Itu untuk anak-anak TK maskernya beda dengan anak SD, anak SMP beda dengan anak SMA, itu harus betul-betul diperhatikan. Dan saya sudah minta kepada
deputi yang membidangi untuk segera mengingatkan kepada kementerian-kementerian terkait. Saya mungkin juga akan saya ingatkan nanti khususnya kepada Mas Mendikbud, Mas Nadiem dengan Pak Menteri Agama, Pak Jenderal Fakhrul Razi untuk itu. Ya. Pak, sebelumnya pemerintah juga telah meluncurkan bantuan paket pulsa untuk penyelenggara dan peserta didik dalam proses belajar daring berlangsung. Nah, ini kan sebentar lagi kemungkinan ada daerah-daerah yang memilih untuk tatap muka. Apakah sebenarnya bantuan ini akan diberhentikan atau tetap dilanjutkan? Itu kan sangat teknis ya. Theoretically mestinya begitu tatap muka ya sudah dihapus itu ya bantuan-bantuan itu dan dialihkan kepada bantuan yang lain. Ya tadi itu mungkin diganti menyediakan masker yang sesuai dengan ukuran. Kemudian juga kalau perlu juga ada tambah gizi, pengadaan vitamin untuk anak-anak untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Mungkin sekali-sekali juga diajak makan bersama di sekolah yang bergizi, saya kira bisa dialihkan ke sana. Bukan dibilangkan ya, duitnya tetap ada, tetapi penggunaannya supaya dialihkan dengan cara yang bijaksana. Gitu. Saya kira itu. Ya. Baik, pertanyaan yang terakhir Pak Muhadjir untuk menutup segmen kita kali ini. Pak Muhadjir di info terakhir ini mendapatkan penghargaan yang diterima yaitu Bintang Mahaputra Adi Pradana langsung dari Bapak Jokowi. Ini terkait apa Pak mendapatkan penghargaan tersebut? Saya tidak pernah diberitahu terkait apa, jadi saya terima begitu saja yang namanya penghargaan dan tentu saja saya berterima kasih, bersyukur, artinya berarti selama ini apa yang telah saya lakukan, terutama waktu menjadi pembantu presiden, periode pertama sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mendapatkan semacam penghargaan, diakui, dihargai bahwa saya telah berbuat mungkin juga relatif banyak, walaupun saya merasa belum terlalu bermakna apa yang saya lakukan selama hampir 4 tahun menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan tentu saja saya berterima kasih terutama kepada Bapak Presiden yang telah memberikan apresiasi kepada saya dan mudah-mudahan itu memacu saya dan tentu saja juga Kemenko PMK khusus seluruh kekuatan Kemenko PMK untuk terus bekerja lebih keras, memberikan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ini, khususnya sesuai di bidang saya yaitu bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Baik, Bapak Muhadjir Effendi, terima kasih atas informasinya, sangat bermanfaat. Kita semuanya berharap semoga pandemi ini bisa berlalu, semua masyarakat juga tetap mengikuti protokol kesehatan karena tidak hanya para garda terdepan yaitu dari pemerintah maupun dari bidang kesehatan yang hanya bisa menghalau COVID ini, tapi kerjasama kita semua. Ya, terima kasih Bapak Muhadjir. Saya boleh pesan terakhir, Mbak? Boleh, silakan Pak Muhadjir. Jadi saya pesan kepada pemirsa dan supaya ditularkan kepada mereka yang kebetulan tidak menyaksikan wawancara saya ini adalah manfaatkanlah hari libur ini dengan bijak. Pilihlah kegiatan yang kira-kira paling aman. Jadi pertimbangan pertama-tama adalah keselamatan dan keamanan diri sendiri dan keluarga. Jauhkanlah diri dan keluarga dari neraka COVID-19 ini. Dan kemudian juga saya berharap pilihlah aktivitas-aktivitas yang terus berupaya untuk mendorong pemulihan ekonomi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu upayakan dengan niat supaya ekonomi Indonesia ini segera bergerak, segera pulih seperti sedia kala. Itu aja Mbak, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam VVIP kali ini. Saya Gesni Sitanggang, pamit undur diri, sampai jumpa.